Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Nurdayanti dengan NPM 2006061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode planning constraint posting atau CP. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai metode constraint posting, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep planning dalam kecerdasan buatan atau sering disebut juga dengan AI. Perencanaan atau planning itu dalam kecerdasan buatan merupakan proses menghasilkan urutan atas keputusan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam sistem kecerdasan buatan itu sendiri, dengan menggunakan algoritma dan teknik untuk menghasilkan rencana yang optimal atau memadai berdasarkan informasi yang ada. Nah, itu merupakan konsep dari perencanaan di dalam kecerdasan buatan, yang tujuannya itu untuk menghasilkan rencana yang optimal atau memadai berdasarkan informasi yang ada. Nah, yang kedua, apa itu metode CP atau constraint posting? Constraint posting merupakan proses memasukkan batasan atau pembatas tertentu ke dalam proses perencanaan kecerdasan buatan, di mana tujuan dari CP ini yaitu untuk menghasilkan rencana yang memenuhi kriteria dan pembatasan yang ditentukan. Sehingga dengan adanya CP ini, sistem kecerdasan buatan atau si AI ini dapat mempertimbangkan batasan tersebut saat menghasilkan rencana yang memadai. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan langsung mencoba menyelesaikan sebuah studi kasus di mana studi kasusnya itu block word problem. Nah, di sini kita sudah diketahui initial state dan goal state-nya. Nah, ini initial state di sini dapat kita dilihat bahwa di sini ada 4 balok yang kita anggap aja itu di atas meja. Di sini ada balok A, B, C, dan D, di mana di atas balok A itu terdapat balok B, sedangkan di atas balok B itu tidak ada balok yang lainnya lagi. Sedangkan untuk C dan D itu hanya ada di atas meja saja, dan di atas kedua balok tersebut tidak ada balok yang lainnya. Nah, untuk goal state atau akhir dari state yang ingin kita inginkan yaitu bagaimana agar nanti balok yang kita punya dari si initial state ini berubah menjadi di atas balok A itu ada balok C, sedangkan untuk di atas balok D itu ada balok B. Nah, untuk penyelesaian studi kasus ini, kita akan menggunakan yang namanya metode CP yang seperti sebelumnya kita bahas. Nah, untuk penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, di dalam tahapan dari si constraint posting ini itu memiliki batasan-batasan tertentu dan juga langkah-langkah umum yang harus kita lakukan. Nah, biasanya langkah umum yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu variabel mana yang akan kita gunakan. Nah, karena kita mempunyai 4 balok, jadi variabel yang akan digunakan itu yaitu balok B, A, C, dan D. Sedangkan tahapan kedua yang harus kita lalui yaitu kita harus mengetahui nih domain atau domain untuk si variabelnya. Nah, untuk domain dari si variabel ini tentu saja yaitu B, A, dan D. B, A, C, dan D, maaf. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih constraint atau kendala apa yang akan kita gunakan dalam masalah ini yang harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi dari constraint atau dari kendala balok tersebut, nah, kita bisa simpulkan di sini kita hanya melalui 2 tahapan. Yang pertama di mana kita hanya tinggal memindahkan balok B yang semulanya ada di A, kita pindahkan ke balok D. Jadi kita holding dulu atau angkat dulu si B-nya dibawa ke sini. Kemudian setelah ada di tangan si robotnya ini, kita taruh di atas D. Sehingga nanti bakal balok D ini di atasnya bakal ada balok B.
Nah, kemudian si baloknya itu bakal otomatis kosong. Nah, untuk selanjutnya, karena si C ini juga kosong, jadi kita tidak perlu memindahkan balok yang lainnya lagi di atasnya, berarti kita tinggal angkat si C ini oleh tangan robot ini dan kita taruh di atas si A-nya. Nah, seperti yang dilihat bahwa balok A itu di atasnya udah ada balok C. Begitupun sebaliknya di bawah balok C ini sudah terdapat balok A. Nah, untuk lebih rincinya dengan menggunakan constraint posting ini, penyelesaiannya itu dapat kita lihat pada tabel di sini. Nah, langkahnya sebenarnya di dalam constraint posting itu terdapat 4 langkah, di mana si 4 langkahnya ini pasti memiliki state awal dan juga si state akhir. Sehingga dari penyelesaian tersebut dan pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa serangkaian langkah yang diambil untuk memindahkan objek dari posisi awal ke posisi yang diinginkan. Yang kemudian, si constraint posting ini dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa rencana sudah memenuhi batasan dan kriteria yang ditetapkan, di mana dependensi antara objek dan batasan diikutsertakan dalam perencanaan atau dalam metode planningnya. Yang didapatkan nanti, proses perencanaan atau planning ini memungkinkan untuk memanipulasi objek secara efisien dengan mempertimbangkan lengan robot yang kosong. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita ketahui bahwa pentingnya mempertimbangkan batasan, dependensi, dan juga efisiensi dalam perencanaan kecerdasan buatan atau CAI untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya mengenai kecerdasan buatan dengan menggunakan metode planning constraint posting. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.